حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin al-Jumu'ah rahimakumullah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumu'ah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih memberi usia kepada kita dan kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni seruan Allah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan kita bisa berada di sini memenuhi seruan Allah itu harapan kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Hari ini tanggal 19 Syawal 1446 Hijriah. 19 hari kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Pada 1 Syawal kita melaksanakan Idul Fitri, mengakhiri aktivitas kita melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah saum di bulan Ramadan. Dan setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan, hari ini dan seterusnya kita ingin mengaplikasikan, menerapkan segala hikmah yang kita peroleh pada bulan Ramadan, sehingga kita akan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita sebagai tujuan dari ibadah saum Ramadan. La'allakum tattaqun, yakni mencetak manusia yang muttaqin, yang kita tahu semua bahwa tempat kembali orang-orang yang bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita termasuk orang yang mendapat peningkatan ketakwaan dari ibadah selama Ramadan kita, dan kelak kita kembali menghadap Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, pengertian Idul Fitri itu bisa bermacam-macam. Tapi salah satu pengertian dalam garis besarnya, Id itu artinya kembali atau hari raya. Al-Fitri itu bisa diartikan sebagai berbuka puasa, dan juga bisa diartikan sebagai fitrah, yakni kesucian atau asal mula. Sehingga apabila kalimat Idul Fitri diartikan atau dihubungkan dengan ibadah saum Ramadan, maka Idul Fitri artinya kita berhari raya atau kembali kepada berbuka puasa. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka kita kembali kepada kebiasaan sehari-hari sebelum Ramadan, yakni berbuka puasa. Karena itu pada 1 Syawal haram kita berpuasa. Pada saat itulah kita menunjukkan bahwa kita kembali kepada berbuka atau makan minum sebagaimana sedia kala sebelum bulan Ramadan. Tetapi ketika Idul Fitri itu dikaitkan dengan hikmah daripada ibadah saum Ramadan, maka Idul Fitri bermakna kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada asal mula. Makna itulah yang kemudian harus diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan yang diakhiri dengan Idul Fitri. Bahkan dalam tradisi kita, hampir semua aktivitas setelah Idul Fitri semua dikaitkan dengan makna itu. Makna kembali kepada fitrah, makna kembali kepada kesucian, makna kembali kepada asal mula. Kita sering mendengar atau juga mungkin kita mengalami bahwa setelah Idul Fitri ada kegiatan halal bihalal, itu bermakna kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Ada aktivitas reuni, kemudian saling memaafkan, itu bermakna kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Ada haulan atau apapun tradisi kebiasaan, bahkan yang paling melekat di masyarakat Indonesia, bahwa ketika Idul Fitri itu datang, ada tradisi kebiasaan yang disebut dengan mudik lebaran. Semua itu, kegiatan itu, aktivitas itu, kalau diambil hikmahnya, memiliki makna yang erat kaitannya dengan kewajiban kita, kesadaran kita untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada asal mula, yang pada hakikatnya kita semua nanti akan kembali, akan mudik besar, mudik ke tanah, kembali ke asal mula, mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna itulah yang harus kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Idul Fitri. Kita semua akan mudik, akan kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yakni alam akhirat kelak. Mari kita lihat dari kebiasaan mudik selama di dunia berkaitan dengan Idul Fitri atau Lebaran, bahwa orang yang mudik ke kampung halamannya masing-masing, setelah ia mengembara, orang Sunda menyebutnya di pangumbaraan, setelah ia mengembara, katakanlah orang Banjar mengembara ke Jakarta, di Jakarta ia berusaha mencari nafkah, ia bekerja, dan kemudian setelah 1 tahun lamanya datang masa Lebaran, maka ia kemudian mudik pulang ke kampung halaman masing-masing.
Kalau kita mau melihat hikmahnya, menyelami hikmah dari semua itu adalah gambaran kita bahwa ternyata ketika ia kembali ke kampung halamannya masing-masing dari pengembaraan, bahagia dan tidaknya di kampung halaman pada saat ia mudik sangat bergantung kepada sukses dan tidaknya orang tersebut berada di pengembaraan. Kalau mereka sukses di pengembaraan, dia mencari nafkah dengan lancar, dia mampu mengumpulkan uang, katakanlah 1 bulan, seorang tukang bas dia bekerja dengan upah 150.000 per bulan umpamanya, dan dia mau menyisihkan 100.000 rupiah saja, masukin tabungan, yang 50 digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tentu 1 tahun berada di sana kurang lebih ia pulang akan membawa uang 25 juta. Dan ketika seseorang yang bekerja di pengembaraan, katakanlah di Jakarta, dengan pekerjaan yang sama, dengan upah 150.000 per bulan, per hari, tetapi kemudian yang 150.000 itu ia tidak menyisihkannya, ia gunakan untuk makan-makan mewah, ia gunakan untuk bersenang-senang, ia gunakan untuk berpoya-poya, sehingga orang tersebut tidak mampu menyisihkan sepeser pun, tidak mampu menyimpannya di tabungan sepeser pun. 1 tahun di sana, kembali ia tidak akan membawa apa-apa. Bayangkan ilustrasi itu, 2 orang yang di pengembaraannya sukses, 1 orang tidak sukses. Ketika pulang ke kampung halamannya, apa yang akan terjadi kira-kira? Orang yang membawa uang 25 juta, apalagi disertai dengan membeli oleh-oleh untuk anak dan istrinya, bahkan untuk tetangganya, begitu datang di rumahnya, ia akan menemukan kebahagiaan yang tiada tara. 1 tahun tidak bertemu dengan istri dan anaknya, dan kembali ke kampung halaman, kembali ke rumahnya, ia memberi oleh-oleh yang membuat keluarganya bahagia, bahkan tetangganya pun ikut bahagia. Betapa bahagianya orang tersebut kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya, dengan membawa oleh-oleh yang cukup. Bayangkan seorang lagi yang ia pulang tidak membawa apa-apa, 1 tahun tidak bertemu dengan anak dan istrinya, tapi ketika dia datang ke rumah tidak membawa apa-apa. Apa yang akan terjadi? Rasa rindu kepada keluarga ternyata tidak bisa ditunaikan dengan baik karena ia tidak membawa apa-apa. Apa yang terjadi? Mungkin istrinya akan marah, anak-anaknya juga akan marah. Kembali ke rumah, padahal sudah 1 tahun dia rindu kepada keluarganya. Tetapi apa yang akan terjadi? Di rumahnya, rumah akan seperti neraka. Sementara yang tadi sukses di pengembaraan kembali membawa oleh-oleh, rumahnya akan seperti surga. Begitulah sesungguhnya kita mudik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ilustrasinya dari Jakarta kembali ke Banjar, melalui terminal, jalan yang kulak-kelok, kembali ke terminal atau datang di terminal, kemudian dia sampai ke rumahnya. Perjalanan ke akhirat pun demikian. Kita akan melalui pintu kubur, terminal kuburan. Setelah terminal kuburan, kita akan melalui padang mahsyar, di mana kita akan berjalan terus mencari dan memohon syafaat, datang kepada para nabi. Dan ternyata setiap nabi menyatakan, kami tidak memberi syafaat kepada kalian. Jangankan memberi syafaat kepada kalian, saya sendiri masih harus mempertanggungjawabkan. Dan kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad SAW yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Tapi setelah itu pun belum selesai, karena kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan melewati mizan, kita akan melewati hisab, berbagai pertanyaan yang sampai kepada kita. Semua harus kita pertanggungjawabkan, dan akhirnya perjalanan berkelok-kelok itu kita lewati, dan akhirnya kita akan berakhir di tempat terakhir,
tempat kembali kita surga atau neraka. Surga sebagai simbol kebahagiaan bagi orang yang kembali dari pengembaraan, yakni dunia, di mana kita di dunia ini mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan kebaikan, atau malah mengumpulkan dosa, sehingga kembali tidak membawa apa-apa, tidak membawa oleh-oleh apa-apa. Dapat dibayangkan perjalanannya akan sangat mengerikan. Baru di alam kubur saja, sebagai tempat kembali pertama setelah kita meninggal dunia, kita sudah dihadapkan kepada sebuah kejadian yang mengerikan, siksa di alam kubur, di alam barzah. Belum lagi alam mahsyar. Tapi bagi orang yang membawa oleh-oleh yang banyak, membawa bekal yang banyak, amal soleh, jangankan di arah mahsyar, di kuburan sekalipun, sebelum ia masuk kuburan, dia sudah tersenyum, dia ingin segera masuk kubur, karena ia akan merasakan betapa indahnya hidup di alam kubur bagi orang yang membawa bekal amal soleh yang banyak. Renungkan itu, bahwa semua itu akan kita alami bersama. Kita akan mudik, kita akan kembali mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke tanah, kembali ke kubur, kembali melewati alam mahsyar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hanya satu yang menyelamatkan kita, keimanan dan juga amal soleh. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, seberapa banyak amal soleh yang kita kumpulkan sekarang di dunia? Seberapa banyak kebaikan yang sudah kita kumpulkan di dunia? Dan seberapa banyak dosa yang sudah kita simpan di dunia ini? Dan ketika diperbandingkan, mana yang lebih besar paling tidak dalam pandangan kita? Apakah kita lebih banyak mengumpulkan dosa atau lebih banyak mengumpulkan pahala? Introspeksi itu begitu pentingnya untuk kita, agar kita bisa meningkatkan kualitas amal kita di dunia, untuk kembali nanti ke akhirat membawa amal soleh takwa, yang dalam Al-Quran dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Selama di dunia, mari kita mengumpulkan bekal itu, bekal takwa, ketaatan kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, dan berbaik-baiklah dengan sesama manusia, dengan alam, agar hablum minallah hablum minannasnya kuat, sehingga kelak kita kembali kepada Allah dengan disambut oleh ridho Allah, dan tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu kita alami, dan semua ini menyadarkan kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan kualitas akhlak dan amal kita, agar kembali kepada Allah dengan selamat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang lemah tanpa kekuatan dari-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah, kekuatan untuk dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan kekuatan untuk dapat menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang bodoh tanpa ilmu dari-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, beri kami ilmu yang memberi pencerahan kepada kami sehingga kami mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka, dan berikan kepada kami jalan yang mulus untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang bodoh tanpa ilmu dari-Mu ya Allah. Karena itu beri kami ilmu ya Allah. Kami yang miskin tanpa kekayaan dari-Mu ya Allah, beri kami kekayaan ya Allah, kekayaan yang halal, kekayaan yang penuh rahmat, kekayaan yang dapat mengantarkan kami kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah melaksanakan perintah-Mu, ibadah saum di bulan Ramadan yang telah kami lalui ini ya Allah. Betapa tidak sempurnanya ibadah saum kami ya Allah, betapa kurang baiknya ibadah saum kami ya Allah. Tapi sejelek apapun ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah, kami lapar, kami haus, dan semua itu adalah untuk-Mu. Maka terimalah ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah ibadah kami, lapar kami, haus kami, badan lemas kami, terima ya Allah. Dan kami menginginkan kepada-Mu agar kami digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami semua akan kembali kepada-Mu ya Allah. Akan kembali, akan mati ya Allah, akan memasuki alam kubur ya Allah, akan memasuki alam mahsyar ya Allah, akan melihat mizan ya Allah, akan melalui jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Beri kami kelancaran untuk melangkah menuju-Mu ya Allah. Lindungi kami semua dari siksa-Mu ya Allah. Lindungi kami semua dari amarah-Mu ya Allah. Lindungi kami semua dari kebencian-Mu ya Allah. Jangan benci kami ya Allah. Jangan memarahi kami ya Allah. Curahkan kepada kami semua rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang Engkau terima dengan ridha-Mu ya Allah. Sejelek apapun kami ingin digolongkan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.